Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti sambutan yang kedua dari Bapak Kasih Pais kepada Bapak Dr. Taufik. Kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati sesepuh KKDPI Kota Malang, Ustadz Subir yang barusan menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Ustadz Ahya, dan saya ucapkan selamat kepada Pak Ahya. Walaupun beliau tadi mengucapkan inna lillahi wa rajiun, tapi saya ucapkan selamat insyaallah kepada Pak Ahya, karena ini menjadi ladang amal baru bagi beliau. Sebenarnya bukan baru sih, lama, tapi mungkin sedikit naik sedikit tanggung jawabnya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Yang saya hormati juga ya Ketua KKP terpilih Pak Ahya dan seluruh jajaran pengurus yang tadi sudah dibacakan susunannya. Kemudian Bapak Muniron selaku Ketua KKPI Kota Malang, Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka untuk melakukan Raling Pinang, Raker, Healing, dan Bisa Kenal. Alhamdulillah. Jadi ini acaranya 3 tapi diringkas jadi satu paket, insya Allah praktis ekonomis. Moga-moga barokah kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan risalahnya, dan mudah-mudahan kita diberi istiqomahan sampai kita menegaknya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Setelah itu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tidak terlalu membosankan karena sudah malam ini ya, sudah jam 9. Walaupun tadi sudah istirahat, tapi hawanya juga tetap tinggi-tinggi sehingga bikin ngantuk. Tadi waktu bapak-bapak ini untuk rapat pleno apa-apa formatum, tadi saya ngobrol dengan Pak Kasiono selaku sesepuh ya, sesepuh yang istiqomah berjuang insyaallah. Selain Pak Murad ini, saya tadi waktu mereka juga kaget, Pak Murad itu masih aktif, ternyata sebagai sesepuh. Memang tetap harus diajari sesepuh ini biar bisa mewariskan semangat perjuangannya kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saya nggak akan bicara berat, walaupun ini judulnya raker ya, rapat untuk kerja, tapi memang tetap harus ada ini nuansa rapat dan kerjanya, karena yang mengisahkan acara kita itu. Jadi kalau healing dan bisa kadang-kadang nggak bisa muncul itu, nggak diizinkan nanti ya. Tapi kalau ada raker yang baru boleh, jadi sah kalau kita jadi ngomong yang agak ada rencana kerjanya, tapi dalam suasana yang ringan saja. Tadi saya juga ngobrol dengan Pak Fanani waktu habis sholat duhur. Saya baru tahu kalau Pak Fanani ini ternyata ketua HJCM Kabupaten Malang. Ya, HJCM itu apa hanya? Halal Center Cendekia Muslim, iya kan? Kebetulan saya 2 tahun yang lalu termasuk di Satgas Halal Kota Malang. Walaupun cuma 1 tahun, tapi setidaknya saya tahu sedikit banyak tentang proses sertifikasi halal, sejarahnya, dan juga progres yang selama ini sudah berjalan. Kabupaten Malang itu seingat saya termasuk 3 besar 2 tahun yang lalu pencapaian proses sertifikasi halalnya se-Jawa Timur. Selain ada dari Banyuwangi, dari Madura, itu ada satu provinsi yang kami bangsa. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih meningkat lagi Pak Fanani. Dan salah satu yang paling banyak itu dari HJCM. Ternyata ketuanya Pak Fanani, saya baru tahu. Luar biasa ya. Nah ini potensi yang perlu kita optimalkan ya kan? Karena salah satu biar rezeki kita barokah itu kan, sumber makanan kita kan harus halal gitu ya.
Dan sekarang ini kan salah satu tantangan kita juga bagaimana melakukan proses sertifikasi halal di seluruh produk pelaku usaha di seluruh Indonesia, kita hanya di Malang. Dan harusnya Malang ini nomor satu kota Malang, ya harusnya. Kenapa? Karena sejarah sertifikasi halal itu dari kota Malang. Barangkali Ustaz Zubair masih ingat dulu ketika gonjang-ganjing tahun 88-89 tentang adanya lemak babi di produk-produk Malang Indonesia. Itu kan sumbernya dari Malang dulu, yang menemukan itu Prof. Tri Santoso dari peternakan Indonesia. Waktu itu seluruh Indonesia geger sampai nilai transaksi ekonomi drop 30%. Sampai Presiden Soekarno harus turun tangan. Kenapa? Karena gara-gara temuan itu seluruh produk makanan di Indonesia itu harus diteliti dan kemudian yang mengandung lemak babi harus dipikirkan. Itu dari Malang. Dan dari situ kemudian muncullah LP Komu, ya, LP Komu pada tahun 89 misalnya Komu itu, tapi pemicunya dari Kota Malang, begitu. Kemudian tahun 2014 ada undang-undang BPJPH. Ketua pertamanya dari Malang, Prof. Sukoso itu dari Brawijaya juga. Jadi harusnya mestinya Kota Malang termasuk yang paling depan, karena para pakar, para pencetus ide tentang sertifikasi halal itu dari Malang. Gitu. Tapi dulu kan kita masih ingat ketika Pak Suryadi sebagai wali kota mencanangkan Malang sebagai destinasi wisata halal, itu ternyata masyarakat masih salah persepsi. Dikiranya dari Malang jadi halal city itu kemudian diatur sebagai penerapan syariat Islam di Kota Malang kayak di Aceh gitu. Itu berarti masih ada mispersepsi di tengah masyarakat terkait dengan wisata halal itu. Padahal Malang itu ditetapkan menurut Bappenas sebagai satu dari 10 daerah yang menjadi destinasi halal sebagai pilot project begitu. Nah ini berarti PR ya. Ini kalau Pak Pandangan Abu Bali tambah berat ini nanti. Dari kabupaten aja udah, katanya udah berapa Pak Pandangan ini? Sudah 8, hampir 800 lah yang sudah ditangani oleh Pak Pandangan sendiri loh. Ini baru dari Kabupaten Malang dan baru dari Pak Pandangan, belum dari pendamping halal yang lain, ya kan? Dan PPH di mana dia sebagai pendamping produk halal gitu. Nah itu, ya mungkin nanti bisa didorong teman-teman guru penyanyi yang lain untuk bisa menjadi PPH. Walaupun sudah ada sebenarnya, karena sebenarnya batas waktu seluruh pelaku usaha harus punya sertifikat halal itu Oktober 2024, gitu kan? Wajib halal Oktober, WHO disingkat itu. Ya, ya itu. Tapi tidak apa-apa, lebih baik kalah daripada tidak. Ya, ini saya pikir nanti perlu sesi khusus kayaknya Pak Ahya ya. Jadi programkan nanti di raker kita ini ada satu sosialisasi tentang sertifikasi halal, karena sebenarnya ini adalah nilai tambah bagi Indonesia. Indonesia ini katanya negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tapi kalau bicara tentang produsen halal, Indonesia itu masih kalah jauh dengan Brazil. Siapa Brazil juga? Thailand. Siapa Thailand? Ya kan? Terus sama dengan siapa lagi? Banyak. Sebenarnya banyak kategori tentang produk halal ini, tapi Indonesia masih belum menjadi pemain utama. Nah, dengan adanya sertifikasi halal ini harapannya nanti produk-produk Indonesia itu bisa lebih bersaing di dunia internasional terkait dengan produk halal. Ini sedikit tentang inspirasi ketika tadi ngobrol dengan Pak Nani, ya. Kemudian tadi juga ngobrol dengan Pak Nasiono itu ngobrol tentang laut tadi. Saya jadi teringat kalau kita bicara tentang sejarah dakwah Islam di Jawa ini kan dimulai dari pesisir ya, kayak gini ya. Mulai dari Sunan Gresik, ya kan, di pesisir utara, kemudian Sunan Ampel di Surabaya, ke barat sedikit di Lamongan ini, asal usulnya Ustaz Zubair. Keturunan Sunan Gresik jadi Ustaz Zubair. Barat lagi ke Tuban ya, Sunan Bonang, barat lagi ada Demak dan seterusnya, Kudus dan seterusnya. Ya, jadi memang inspiratif sekali kita di sini. Kita mengingat kembali perjuangan para pendakwah kita Wali Songo dulu ketika mendakwahkan Islam di tanah Jawa ini, dan kita ini adalah salah satu penerusnya, ya kan? Karena kita adalah
para guru agama, ya, guru agama yang mewarisi dakwah Rasulullah, para sahabat dan para aulia yang telah memperjuangkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Makanya yang saya suka dari spirit para guru agama ini adalah spirit perjuangannya, ya kan? Walaupun mungkin banyak dikatakan guru agama ini seperti pingpong, ya kan? Pegawainya banyak di Dignas, kemudian tunjangannya di Kemenak, kadang jelas kadang enggak, gitu kan? Tapi tetap bersemangat untuk berdakwah, tetap bersemangat untuk menyampaikan pelajaran kawan Islam, karena memahami itu sebagai sebuah misi robbani, ya kan? Bukan semata-mata misi untuk mencari rezeki, gitu kan? Ada nggak ada gajinya tetap berdakwah, insya Allah. Ya, itu adalah tekad yang perlu kita terus jaga. Ya, makanya tadi saya rasakan juga dengan Pak Munir ini sebenarnya luar biasa, walaupun kondisi kesehatannya banyak ngedrop, gitu kan, tapi beliau tetap bersemangat mendampingi guru-guru yang masih muda untuk bagaimana biar soliditas KKBPA itu utama ini tetap terjaga dan terwariskan generasinya dengan baik. Ya. Saya kira ini perlu untuk kita tangkap spiritnya, kita tangkap inspirasinya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan kita bisa tetap menangkap spirit itu, walaupun kita laksanakan dengan sederhana, tapi yang terpenting bagaimana spirit dakwah, spirit untuk mensiarkan agama Islam ini di Kota Malang ini tetap kita pegang terus komitmennya. Yang ketiga, kemarin saya juga menghadiri beberapa munakosah yang dilakukan oleh beberapa sekolah di Kota Malang. Beberapa waktu sebelumnya Pak Nur sempat ke kantor ngobrol dengan saya terkait dengan membahas bagaimana kita bisa melakukan proses sertifikasi anak-anak yang sudah Al-Quran, ya, khatam 30 dan sebagainya. Dan saya kira itu perlu kita pikirkan bersama, bagaimana mekanisme yang istilahnya untuk memverifikasi seluruh anak didik kita yang sudah menguasai beberapa kompetensi dalam bidang Al-Quran ini supaya mendapat pengakuan. Karena salah satu yang mungkin bisa kita ambil nilai plusnya itu ketika mereka dapat sertifikat Al-Quran, apakah itu bacaan atau hafalan dan sebagainya, kan sekarang ada jalur prestasi dari tahfidz Quran, ya. Ini yang mungkin perlu kita jaga baik secara substansi maupun secara syiarnya. Secara substansi, bagaimana anak-anak itu kemudian memiliki interaksi yang erat dengan Al-Quran karena mereka rajin membaca, rajin menghafal. Di sisi lain mereka juga mendapat pengakuan, ya. Mendapat pengakuan secara formal, sehingga ketika ada jalur prestasi mereka bisa diakui prestasinya dari sisi pencapaian prestasi Al-Quran itu. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas. Saya kemarin sudah sempat diajak diskusi dengan Kesamtan, kepala kantor, bagaimana misalkan untuk anak-anak yang sudah hafal berapa juz misalkan, itu diadakan misalkan munakosah secara kolektif misalkan. Kalau dalam satu sekolah barangkali terlalu berat, mungkin kalau dijadikan satu dan satu kudus atau satu kecamatan bisa lebih ringan dan syiarnya juga bisa lebih luas. Nah, ini sekedar ide saja, mungkin nanti dimatangkan di tingkat pengurus. Saya kira sesuai dengan kemampuan dari masing-masing kecamatan atau kudus dan sebagainya sekolah, ya. Kebetulan yang kemarin mungkin kami itu sekolah-sekolah swasta yang mungkin secara pembiayaan relatif mapan, sehingga bisa mengadakan sendiri, gitu. Tapi untuk yang sekolah-sekolah negeri kan sumbernya mungkin relatif terbatas, ya, sehingga kalau harus mengadakan sendiri mungkin agak berat juga berpikir. Apalagi kalau rumahnya kayak yang diadakan beberapa sekolah swasta yang sudah negeri itu, ya, juga SD negeri. Nah, itu saya kira secara substansi penting kita tangkap dulu bagaimana kita memasyarakatkan Al-Quran di tengah masyarakat dengan mengintensifkan anak-anak kita dengan Al-Quran, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan bagaimana kita membangun kebiasaan, ya, anak-anak kita agar sholat berjamaah di masjid.
Saya tadi juga ngobrol dengan Pak Kasiono waktu makan tadi. Di sekolahnya juga ada masjid yang bagus katanya Pak Muniron. Ya. Saya belum tahu. Ya ceritanya Pak Muniron kok bagus begitu. Nah ini saya kira perlu kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Ya mungkin ada sekolah yang sudah punya musola, ada yang sudah punya masjid dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita mendorong anak-anak ini biar terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid. Nah ini penting ya, dalam rangka untuk bagaimana mereka terbiasa berdekatan dengan masjid. Jadi saya baca biografinya Ustaz Zubair ini. Waktu kecil sering tidur di musola langgar. Ini persis zaman masa kecil saya, ya kan. Dulu kita mungkin yang dari desa itu biasa tidur di masjid, di musola, kalau bangun bunyi nyolong-nyolong di tonggong. Kunangan dengan ya, boleh menurut aman-aman gue boleh jangkrik gitu kan. Udah ada tebu ya, colong tebunya. Biasa nanti masa kecil yang bahagia gitu ya. Itu mengingatkan saya pada masa kecil ya, lupa kali sampai kelepar mati barang itu biasa ya. Ya, kalau di kota aja nggak ketemu ini ya. Ini yang biasa yang mungkin berangkat dari desa kayak saya ini masih menemui suasana seperti yang diceritakan Ustaz Zubair dalam bukunya ini. Ya, itu. Jadi saya kira mungkin nanti kalau misalkan teman-teman guru punya peluang untuk misalkan mendirikan musola atau masjid di sekolahnya sangat baik gitu. Tidak harus didirikan sendiri oleh sekolah. Kalau tadi saya bicara dengan Pak Kasiono ini ternyata masjid bukan sekolah yang didirikan masyarakat. Karena kebetulan sekolahnya gandeng dengan masjidnya. Karena faktor historis ada sejarahnya itu. Nah, ada sejarahnya. Ini ada sejarah khusus yang nanti bisa ditanyakan kepada Pak Kasiono. Itu kan pentingnya sharing ide, sharing inspirasi kan mungkin ada kemiripan walaupun tidak sama proses, tapi paling enggak inspirasinya bisa kita ambil bersama. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak kita akan dekat dengan masjid, membiasakan diri untuk sholat bersama di masjid, sehingga dimanapun mereka nanti berada, mereka akan selalu terikat hatinya dengan masjid. Kalau nggak ada masjid, ya mereka akan mendirikan masjid. Kalau kita lihat berita-berita TKI kita di Korea, di Taiwan, di mana Hong Kong, itu banyak yang akhirnya kemudian mendirikan musola-musola di sana. Karena di masa kecilnya mereka terbiasa, ya tadi tidur di masjid, ngaji di masjid. Ketika di sana mereka kemudian rindu suasana itu. Nah di sana kemudian mereka mendirikan masjid, musola di komunitas-komunitas pekerja Indonesia. Nah inilah yang nanti akan menjadi inspirasi bagi anak-anak kita ketika mereka sudah lulus sekolah dan bekerja dan sebagainya. Mereka menjadi agen-agen dakwah dimanapun mereka berada. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk selalu berada dalam komunitas orang-orang soleh. Nah, kita di sini insya Allah berusaha untuk menjadi orang soleh. Mungkin nggak ada yang mengklaim saya orang soleh, mungkin ya yang kedua yang namanya soleh ya, soleh ya. Dan soleh. Alhamdulillah dari lahir sampai nanti sholat insya Allah sama dengan saya Pak Dwi. Tapi setidaknya dengan membiasakan anak-anak kita berinteraksi dengan orang-orang soleh, dengan mendorong mereka untuk ikut pengajian dan sebagainya, itu akan membuat mereka selalu mencari komunitas orang-orang baik dimanapun mereka berada. Ya, jadi itulah kenapa kita mendirikan organisasi KKPPA ini dalam rangka untuk memanage potensi-potensi baik yang ada di Kota Malang. Ya, yang perlu kita sadari, Kota Malang ini adalah kota pendidikan, menjadi kiblat pendidikan, dan banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang lahir dari Kota Malang. Dan itu berarti pendidikan dasar agamanya adalah tanggung jawab kita semua. Ya, jadi kalau misalkan kita mendidik anak-anak kita dengan baik, memberikan agama mereka dengan baik, ketika mereka menjadi tokoh nasional pun insya Allah juga akan menjadi tokoh nasional yang akan peduli kepada kehidupan beragama. Nah, ini yang penting untuk kita sadari dan kita wariskan. Ya. Apalagi tadi saya baca cerita Ustaz Zubair ini kalau zaman dulu ini namanya babat
Bapak Zubairi mungkin gitu ya. Mobil kan Bapak Pangeran Diponegoro. Atau kalau yang santri bukan Bapak, namanya Manakib ya. Manakib Az-Zubair. Manakib Kiai Zubair. Tadi saya baca juga lengkap itu. Beliau masa kecilnya itu dididik di lingkungan NU. Kemudian waktu kuliah aktif di HMI, kemudian waktu sudah mengajar aktif di Muhammadiyah, waktu berkeluarga ini kayaknya juga terinspirasi oleh Ustaz Hasan Al-Banna, namanya juga ada Bana Yusuf Hawari ya gitu ya. Lengkap ini kan. Jadi ini benar-benar moderasi ini. Ustaz Yusuf. Jadi jangan dilihat dari perspektif semata-mata organisasi API dan sebagainya. Ini dalam rangka memang ya apa gimana dakwah Islam ini bisa tersiar lewat lembaga dakwah apapun ya. Yang perlu kita sadari semua itu adalah lembaga dakwah, organisasi dakwah yang bertujuan untuk masyarakat Islam. Sehingga kita tidak perlu membentur-benturkan antara organisasi yang satu dengan yang lain ya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana agar kemaslahatan dakwah Islam ini bisa tercapai dengan maksimal melalui lembaga dakwah yang menaungi kita. Nah, disinilah kemudian arti penting dari ukhuwah Islamiyah yang kemudian kita simbolisasikan, kita simulasikan dalam wajah KKD PAI SD Kota Malang. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, dan saya ucapkan selamat bekerja kepada pengurus yang baru. Barangkali nanti insya Allah kedepannya akan banyak bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada KKPPI Kota Malang yang paling sering undang saya ke tempat makan ya. Pertama dulu di Ocean Garden, yang kedua di kerja apa itu MOG itu ya, terakhir di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mungkin terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas pengarahan dan motivasinya. Mudah-mudahan bisa betul-betul tertanam di hati dan jiwa kita sehingga bisa